Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Seperti biasa ya, Bapak ingatkan lagi selama kegiatan pembelajaran, kalian harus menggunakan masker ataupun face shield. Untuk masker sendiri, kalian boleh membuka jika kalian nanti akan menyampaikan pendapat atau ingin bertanya ataupun nanti saat kalian presentasi. Ya, jelas apa kegiatan pembelajaran masker. Untuk memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Belum kita belajar Hari ini siapa yang tidak hadir? Atali. Siapa saja? Kali izin. Daniel izin. Felix Alfa. Daniel izin. Felix Alfa. Untuk memulai kegiatan pembelajaran, Bapak akan tanya terlebih dahulu tentang materi yang minggu kemarin. Ada yang masih ingat tidak? Silakan Ustaz. Menyusun kerangka dan menulis teks cerpen sesuai struktur dan aspek pembahasan. Ya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang menyusun kerangka dan menulis teks cerpen sesuai dengan struktur dan aspek kebahasaan. Bapak harapkan kalian masih tetap semangat untuk kegiatan pembelajaran kali ini. Kita bisa kembali lagi bertatap muka, walaupun sebelumnya kita belajar secara daring selama 2 minggu. Sekarang kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melakukan kegiatan tatap undangan. Coba pertama Bapak ingin cek konsentrasi kalian. Coba perhatikan pertanyaannya di dalam tulisan Pangandaran. Warna apa huruf D? Tadi kan Bapak minta kalian untuk konsentrasi memperhatikan keseluruhan yang ada di dalam gambar. Sekarang warna apa yang ada di dalam huruf D atau warna apa huruf D itu? Nah, itu berwarna-warni ya. Ini yang ada di tulisan yang ada di, kalau tidak salah di mana? Sunset ya, karena sunset ya. Nah, huruf D warna apa? Warna ini. Yang merah siapa merah? Angkat tangannya merah. Coba kita cek. Warna Hijau. Jadi hanya 3 orang yang konsentrasi. Selanjutnya, nah kesenian. Ronggeng gunung. Coba. Ronggeng gunung salah satu kesenian yang ada di Pangandaran. Sekarang kita lanjut ke kompetensi dasar yang akan kita capai hari ini. Kita akan belajar tentang mengidentifikasi informasi berupa kritik, sanggahan atau pujian dari teks tanggapan. Jadi materi pokok hari ini kita itu akan belajar tentang teks tanggapan. Nah, apa tujuannya? Ini tujuan pembelajarannya. Kalian mampu mengidentifikasi dan menjelaskan informasi tentang teks tanggapan. Jadi nanti kalian selama pembelajaran ini diharapkan mampu mengidentifikasi dan menjelaskan informasi dari teks tanggapan. Teks tanggapan ini sangat penting untuk kalian pelajari. Kenapa penting? Karena nanti kalian akan bagaimana cara menanggapi yang baik, bagaimana cara menanggapi yang benar. Jadi menanggapi itu tidak asal kalian menanggapi, tapi ada tata cara yang harus kalian pedomani dalam teks tanggapan ini. Kegiatan pembelajaran hari ini kita akan fokus pada 3. Pertama nanti kita akan pengertian ciri-ciri
Dan yang terakhir kita akan mempelajari tentang ide pokok atau pokok informasi. Kita akan melaksanakan pretest. Pretestnya tentunya Bapak akan kirimkan link dari pretest pembelajaran kali ini. Silakan kalian kerjakan dulu masing-masing karena ini sebagai awal. Ya, rata-ratanya hanya 44,17. Biasanya bervariasi, ada yang 20, 30, 40, 50, ada yang 70. Satu orang 70, 80 satu orang. Tidak apa-apa, ini masih pretest, masih awal karena kalian belum belajar materinya, makanya sekarang kita akan belajar materi yang sudah kalian tadi. Materi kali ini tadi tentang mengidentifikasi teks tanggapan. Ada 3 materi. Pertama pengertian, ciri-ciri, dan ide pokok. Pertama kita akan masuk ke dalam pengertian terlebih dahulu. Nah, ini pengertian teks tanggapan. Berisi tentang tanggapan terhadap suatu hal, misal lingkungan hidup, kondisi sosial atau keragaman budaya dan lain-lain, dari berbagai sudut pandang yang disertai fakta dan alasan. Jadi nanti inti dari teks tanggapan itu ada kritik, sanggahan, dan ujian dalam teks tanggapan itu sendiri. Pertama, objektif berdasarkan fakta atau data. Selanjutnya, santun, logis, dan jelas. Santun itu berkaitan dengan tutur kata yang baik, itu santun. Jadi santun itu tutur kata yang baik, lisan maupun dalam bentuk tulisan. Lalu yang ketiga, itu terdapat penilaian kelebihan dan kekurangan. Jadi di dalam teks tanggapan itu ada penilaian kelebihan dan kekurangan. Kalian kelas 8 pernah belajar tentang teks ulasan? Pernah? Pernah kan? Di dalam bagian evaluasi ada kelebihan dan kekurangan. Sama, sebenarnya hampir sama antara teks tanggapan dengan teks ulasan, tetapi perbedaannya jika teks ulasan itu yang dinilainya itu sebuah karya sastra, untuk teks tanggapan ini lebih beragam lagi, lebih luas cakupannya. Tadi kondisi sosial, kondisi ekonomi, lingkungan, keragaman budaya, atau misalnya kebijakan pemerintah seperti yang sekarang sedang ramai dibicarakan tentang apa? Tentang undang-undang Omnibus Law, undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Nah, kita bisa tanggapi bagaimana penilaiannya, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Nah, itu salah satu fungsi teks tanggapan. Selanjutnya terdapat saran. Jadi setelah ada kelebihan, ada kekurangan, harus memberikan saran. Saran apa yang diberikan oleh penanggap atau yang menanggapi. Misalnya kalian menanggapi sesuatu, memberikan ada penilaian, kekurangan. Nah, di akhirnya kalian harus memberikan saran. Bukan hanya mengkritik, memberikan ujian, tapi harus memberikan saran apa kelebihannya, kekurangannya apa, lalu sarannya seperti apa perbaikannya. Selanjutnya, ini tadi dalam mempelajari untuk pelajaran hari ini kita memiliki teks tanggapan. Bapak akan fokus kepada ini pokok informasi. Kalian harus bisa menemukan pokok informasi. Bagaimana caranya? Pertama, kalian harus membaca paragraf dengan cermat. Cermati kalimat pertama hingga akhir. Suatu paragraf atau judul pokok biasanya terletak di awal, akhir maupun awal dan akhir. Awal disebutnya apa ini? Deduktif. Akhir apa? Induktif. Lalu ada awal
induktif. Ini salah satu paragraf. Silakan kalian perhatikan. Ide pokoknya berada di mana? Ide pokok atau kalimat utamanya ada di mana? Hah? Yang mana? Belakangan ini. Ini ide pokok dari paragraf ini berada di awal. Coba perhatikan yang kedua. Coba perhatikan yang kedua, ada di mana ide pokok atau gagasan utama atau pokok informasi di paragraf ini? Berada di akhir. Kenapa berada di akhir? Ada ciri khusus jika ide pokok itu berada di akhir. Apa ciri khususnya? Ada konjungsi penyimpul. Maka itu dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu, berarti jika di dalam paragraf ada konjungsi penyimpul di kalimat terakhirnya, maka itu oleh karena itu, dengan demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu, maka ide pokok berada di akhir paragraf. Nah, ini apakah ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan tidak? Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak sekarang yang bertanya kepada kalian. Satu dari ciri teks tanggapan ada santun. Sama atau beda antara santun dan sopan? Karena pasti kalian sering kan mendengar kalian itu harus sopan santun. Pertanyaan pertama, sama atau beda? Beda. Apa bedanya? Jadi, kalau santun kan dalam tutur kata. Tutur kata yang baik lisan maupun tulisan. Itu santun. Kalau sopan? Apa? Ya. Perbedaan sopan dan santun. Jika santun itu dalam hal tutur kata, bagaimana bertutur kata yang baik, entah itu lisan maupun tulisan. Nah, kalau untuk sopan itu dalam hal perilaku. Misalnya seperti apa? Saat kalian bertemu dengan guru misalnya di Selasa atau di jalan, dengan kalian salam atau menyapa, atau misalnya saat bertemu berpapasan menundukkan kepala, itu salah satu perbuatan dari sopan. Ada tidak? Nah, dibuka di situ ada LKPD. Tinggal kalian buka, klik 2 kali di dalam dokumen. Nah, silakan kalian kerjakan LKPD tersebut, tulis nama kelas, tulis nama dan kelas, lalu kerjakan. Sudah? Nah, kerjakan, tulis nama dan kelas ada di situ. Silakan kerjakan. Baca itu tentang informasi yang harus kalian jawab. Sengaja Bapak mengambil tema tentang itu karena yang berkaitan dengan kalian.
Silahkan tinggal kalian kerjakan. Di situ ada kotak, ada 8 kotak, 9 kotak itu 8 ya, ada 8 kotak. Kalian kerjakan, tinggal klik saja. Di situ ada paragraf 1 sampai paragraf ke 8. Yang kalian klik di kotaknya, di kotak yang kosong. Nanti tinggal kalian ketik, cari masing-masing pokok informasi yang ada di dalam teks tersebut. Dicari pokok informasi masing-masing paragraf seperti yang tadi contoh yang tadi itu ada dalam teks budaya populer Korea itu ada 8 paragraf. Nah, kalian cari masing-masing paragraf itu pokok informasi atau ide pokok atau kalimat utama yang ada di masing-masing paragraf. Ya. Nah, nanti Bapak silakan kalian Bapak minta perwakilannya untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Awas, kalau sudah jangan lupa di-save dulu. Tinggal kontrol S saja, atau di atas ada gambar pojok kiri atas kalian ada gambar impian, nah itu tinggal klik dan di-save. Aman? Jawabannya apa? Silakan pokok informasi atau ide pokok. Kalau kalian pusing misalnya di copy, tinggal kalian ketik saja.
Silakan Bapak minta untuk mempresentasikan hasilnya. Tadi yang mempresentasikan yang Bapak ambil hasilnya. Yang pertama, Fani. Silakan Fani ke depan. Jadi di sini paragraf ke-1 pokok informasinya adalah budaya populer adalah berbagai karya yang dapat dengan mudah menyebar dan disukai oleh siapa saja dengan mudah. Yang kedua, pokok informasinya, namun yang disayangkan adalah bagaimana bangsa kita seakan lebih tertarik pada kebudayaan tersebut. Yang ketiga, bahkan beberapa di antaranya mampu menguasai bahasa Korea yang tidak mudah untuk dipelajari tersebut. Dan yang keempat, alangkah baiknya jika kita dapat mengapresiasi kebudayaan sendiri yang sangat kaya dan beragam. Nah itu tadi hasil pekerjaan nomor paragraf 1 sampai paragraf 4. Silakan kalian perhatikan dengan hasil pekerjaan kalian sendiri. Di sini paragraf pertama katanya budaya populer adalah berbagai karya yang dapat dengan mudah menyebar dan disukai oleh siapa saja dengan mudah. Ada yang berbeda dengan pengerjaan dari Fani tidak? Sama semuanya? Ada di mana ini? Pokok informasinya? Ada di awal paragraf. Lalu yang kedua, namun yang disayangkan adalah bagaimana bangsa kita akan lebih tertarik pada kebudayaan tersebut. Budaya apa yang dimaksud sini? Budayaan Korea. Ada di mana? Akhir. Namun situ ada kondisi. Yang ketiga, bahkan beberapa di antaranya mampu menguasai bahasa Korea yang tidak mudah untuk dipelajari tersebut. Ada yang sama atau ada yang berbeda? Kalau Giska di mana? Paragraf utamanya? Budaya populer dari berbagai ginseng tersebut. Ya, terima kasih Fani. Silakan beri tepuk tangan untuk Fani. Selanjutnya untuk yang nomor 4 sampai nomor 5. Tadi sudah Bapak Giska. Silakan Giska. Namun kita tidak dapat menyalahkan bangsa asing yang mampu merebut hati masyarakat pemula. Nah, paragraf ke-6, apakah pemerintah cukup memperhatikan industri hiburan lokal? Yang ketujuh, termasuk Indonesia sudah bukan hanya terus mencintai budaya sendiri saja, yang harus dilakukan untuk mengatasi kesenjangan antara kecintaan budaya sendiri dan negara baru. Yang ke-8, kita sebagai masyarakat Indonesia juga harus mampu menongkrong kebudayaan populer Indonesia agar dapat bersaing di kancah internasional. Silakan untuk paragraf ke-5. Namun kita tidak dapat menyalahkan bangsa asing yang mampu merenggut hati masyarakat kita. Coba paragraf ke-5 yang mana? Bukan? Ada yang berbeda tidak? Sama semuanya? Namun kita dapat menyalahkan bangsa asing. Tadi kan yang di atas tentang kita dapat mengapresiasi budaya kita sendiri. Walaupun begitu, bangsa Korea atau kebudayaan Korea, kita tidak boleh menyalahkan bangsa Korea, tapi kita harus bisa merefleksi diri kita sendiri. Kenapa kita lebih mencintai Korea, lebih ke dalam hati kita sendiri. Lalu selanjutnya yang ke-6, apakah pemerintah cukup memperhatikan industri hiburan lokal? Ada yang berbeda? Sama? Tentang apa? Tentang alasan. Jadi kita tidak boleh juga menyalahkan bangsa asing, dalam hal ini Korea, terhadap kebudayaan Korea. Tapi tadi Bapak bilang kita juga harus merefleksi, pertama penggemarnya, yang kedua pemerintahnya. Nah,
bagaimana pemerintahnya? Apakah sudah memperhatikan industri hiburan lokal atau tidak? Seniman-seniman berbakat bisa menunjukkan karyanya kepada masyarakat atau tidak, diberi panggung atau tidak. Karena apalagi sekarang Bapak lihat di stasiun-stasiun televisi itu sudah banyak berlomba-lomba mengeluarkan drama Korea, menayangkan drama Korea. Selanjutnya itu termasuk, sehingga bukan hanya terus mencintai budaya sendiri saja yang harus dilakukan untuk mengatasi kesenjangan dan budaya sendiri dengan negara luar ini. Ada yang berbeda? Siapa yang berbeda di sini? Tadi jawab yang pada akhirnya kita harus mengakui bahwa Korea Selatan telah berhasil menciptakan karya unik dan khas ala bangsa mereka sendiri, namun dapat diminati seluruh dunia termasuk Indonesia. Terima kasih Miska. Beri tepuk tangan untuk Miska. Nah itu tadi pokok informasi yang sudah kalian cari masing-masing paragraf. Jadi intinya kita sebagai bangsa harus bisa mencintai dan membanggakan kebudayaan kita terlebih dahulu. Silakan. Siapa yang mau menyimpulkan kegiatan pembelajaran kali ini? Kita dari awal tadi sampai akhir kita sudah belajar tentang apa? Silakan. Siapa yang mau? Tidak, Bapak tunjuk ya. Silakan Bapak minta untuk anak untuk menyimpulkan. Tadi kita sudah belajar apa saja dari awal sampai akhir. Silakan dibuka tidak apa-apa kalau maksudnya agak terdengar. Ya. Identifikasi. Teks tanggapan. Dan menemukan pokok informasi. Jadi hari ini kita sudah mengidentifikasi teks tanggapan. Ya, yang di dalamnya apa saja, anak? Tadi ada 3 materi pokok kita. Pengertian. Tanggapan. Ya. Ciri-ciri. Lalu mencari pokok informasi. Jadi hari ini kita sudah belajar 3 materi: pengertian, ciri-ciri, teks tanggapan, dan mencari ide pokok atau pokok informasi dari masing-masing paragraf yang ada di dalam teks tanggapan tersebut. Terima kasih untuk anak. Silakan. Ini sebelum kita akhiri, Bapak ingin merefleksi bagaimana pembelajaran kita kali ini. Kesulitannya apa? Ya, bisa diberi waktu untuk apa? Tadi kata Rizka waktunya terlalu pendek ya. Memang karena kita kan belum normal ya, pembelajarannya belum normal, masih terbatas pembelajaran kita. Seharusnya bahasa Indonesia itu kan panjang, 6 kali 40 menit seharusnya. Makanya itu kita harus membiasakan sebelum kita pembelajaran normal. Nah, sebelum Bapak akhiri kegiatan pembelajaran, tadi kalian sudah melaksanakan pretest. Sekarang kita akan ada post test dengan soal. Silakan. Ya, 2 orang lagi. 20 detik lagi.
Ya, sudah selesai. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari struktur dan aspek kebahasaan teks tanggapan. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya kita akan bertemu lagi, akan mempelajari dan kita akan membahas tentang struktur dan aspek kebahasaan teks tanggapan. Kalian bisa baca-baca terlebih dahulu di rumah agar untuk menambah pengetahuan awal sebelum kita mempelajari tatap muka di sekolah. Semoga untuk pertemuan selanjutnya kita masih melaksanakan tatap muka dan belajar. Ya, terima kasih. Silakan sebelum kita akhiri untuk dipersiapkan berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya silakan. Sebelum kita akhiri pelajaran